Peran generasi muda dan masyarakat dalam memberantas korupsi. Mohon izin mempresentasikan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fantri Firosa, Retno Hapsari, Anissa Rohmawati, Yanuardi Wisnumurti, Maulana Muzaki, dan Anita Ratna Kusumaningtyas. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption, dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Menurut Transparency International, unsur-unsur korupsi: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis tindakan korupsi: kerugian keuangan negara, memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan menerima gratifikasi. Korupsi di Indonesia. Fakta-fakta kasus korupsi tahun 2004 hingga 2018 berdasarkan data Anti-Corruption Clearing House. Yang menduduki kasus pertama adalah di kalangan anggota DPR dan DPRD. Dampak korupsi pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, perlindungan, lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Dampak korupsi: runtuhnya akhlak moral, integritas, dan religiusitas bangsa, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang, memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Pendidikan anti korupsi. Secara terminologi, pendidikan berasal dari kata paideia atau pedagogi. Artinya, pembentukan generasi muda agar menjadi manusia yang berbudaya dan mampu mengambil bagian dalam kehidupan di tengah masyarakat. Pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, memiliki tujuan untuk menumbuhkan peserta didik menjadi manusia yang luhur akal budinya. Pendidikan yang berbudi luhur adalah pendidikan yang ingin mengantar peserta didik menjadi generasi muda yang memiliki keutamaan moral, bijaksana, tangguh, adil, ugari, dan memiliki keutamaan teologial, iman, harapan, dan kasih. Pendidikan anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi, tapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Dalam pendidikan anti koruptif, pemahaman tentang nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang negatif dan merugikan banyak pihak sangatlah penting diberikan. Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti koruptif akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi, dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya material maupun imaterial. Dengan membentuk kembali karakter anti koruptif pada generasi muda, maka akan mengembalikan nilai-nilai anti koruptif sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Generasi muda dan masyarakat dalam memberantas korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, seorang warga negara yang memasuki periode penting dalam masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16-30 tahun. Pada usia tersebut, para pemuda mengalami fase pertumbuhan yang sangat bisa diandalkan untuk melakukan sebuah perubahan termasuk dalam pemberantasan korupsi. Pada masa itu, pemuda harus benar-benar sangat diperhatikan pendidikan dan pemahamannya agar para pemuda yang akan memimpin bangsa selanjutnya tidak melakukan tindakan yang buruk seperti korupsi. Peran generasi muda dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Generasi muda dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memahami serta meneladankan pendidikan anti korupsi seperti 1. Memperkuat pendidikan agama. Pendidikan agama dilakukan untuk memberikan edukasi dan penyadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan baik, buruk, dan baik akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban. 2. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Dengan memberikan ilmu kepada masyarakat tentang suatu permasalahan yaitu korupsi, sehingga masyarakat mampu dan mau untuk bergerak melawan tindakan korupsi.
3. Pendidikan berbasis kampung dan keluarga. Dengan pendidikan ini untuk memberikan pemahaman anti korupsi di kalangan paling bawah, yaitu kampung dan keluarga, agar nilai-nilai anti korupsi ini masuk dalam setiap sendi kehidupan masyarakat secara umum. 4. Melalui media. Keberadaan media dapat dimanfaatkan untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi agar masyarakat mengingat dampak dari korupsi dan segala permasalahan yang ditimbulkan, sehingga dapat mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi yang ada. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Pasal 1. Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 dan 11. Masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi atau pengaduan masyarakat. Pasal 13. Masyarakat turut melakukan pendidikan, sosial, dan kampanye anti korupsi. Pasal 22, 29, dan 30. Masyarakat mengikuti atau mengawasi proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.